Halo teman-teman, kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Eh, Nama-nama kelompok kami yaitu ada Paulina Sainlia, saya sendiri James Irin Tengarmoloku, dan ada juga John Sam David. Dan saya akan menjelaskan eh, poin-poin dari akuntansi pajak atas kas dan bank, akuntansi pajak atas piutang dan persediaan. Pertama, akuntansi pajak atas kas dan bank. Akuntansi kas atau pengendalian kas. Uang kas ini sangat mudah dipindah tangankan dan mungkin tidak dapat dibuktikan, sehingga pengendalian kas yang ketat sangatlah penting, terutama sekali pengendalian internalnya. Kemudian kedua, akuntansi pajak. Seperti yang dijelaskan dalam akuntansi komersial, kas dan bank sebagai pos yang paling liquid dalam bentuk uang kertas, uang logam, saldo rekening, giro, dan tabungan. Perlakuan akuntansi kas tidak diatur tersendiri dalam undang-undang pajak, sehingga dalam pengertian kas juga mengikuti ketentuan akuntansi komersial seperti yang tidak termasuk kategori kas, yaitu sebagai berikut. Pertama, deposito. Bentuk deposito jangka pendek atau jangka panjang tidak termasuk dalam kas. Kedua, persediaan perangko dan materai. Terhadap persediaan perangko dan materai ini sering ditemui di perusahaan yang sewaktu-waktu dapat digunakan. Ketiga, uang muka. Uang muka yang diberikan kepada karyawan meski belum digunakan oleh yang bersangkutan tidak digolongkan sebagai kas. Keempat, cek mundur atau cek kosong. Bentuk cek mundur atau cek kosong tidak memenuhi syarat sebagai uang kas. Kemudian metode penghapusan piutang. Metode penghapusan piutang yang digunakan adalah sebagai berikut. Ada dua. Pertama, metode penghapusan piutang, direct write-off method. Pada periode ini di mana terdapat piutang yang tidak dapat ditagih, maka pada saat itu dilakukan pencatatan. Kedua, metode penyisian atau pencadangan. Dengan metode ini, piutang yang diperkirakan dapat ditagih dicatat memulai ayat jurnal. Pembentukan cadangan piutang tidak tertagih usaha bank. Besarnya dana cadangan piutang tidak tertagih yang diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya usaha tersebut adalah 5% dari kredit yang digolongkan perhatian khusus, 15% dari kredit yang digolongkan kurang lancar, 50% dari kredit yang digolongkan diragukan, 100% dari kredit yang digolongkan macet. Akuntansi pajak atas piutang. Perlakuan akuntansi atas piutang tetap mendasar pada standar akuntansi keuangan. Seperti dalam transaksi penjualan, biasanya juga terdapat syarat jual beli yang menunjukkan unsur penjualan kredit. Sebagai contoh, 3/10 dan N/10. Biaya atas piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih atau lebih dikenal dengan penghapusan piutang, dengan syarat 1. Telah dibebankan sebagai biaya pada laporan laba rugi komersial. 2. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Dirjen Pajak. 3. Telah diserahkan perkara penagihan kepada pengadilan negeri atau perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan atau lebih dipublikasi dalam penerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu. Selanjutnya kita masuk ke dalam metode penilaian persediaan yang terdiri atas 4 metode. Yang pertama adalah metode penelitian khusus, di mana metode ini berasumsi bahwa arus barang harus sama dengan arus biaya, sehingga setiap kelompok barang diberi identifikasi dan dibuat kartu. Dengan demikian, harga pokok untuk setiap barang dapat diketahui, sehingga harga pokok penjualan terdiri atas harga pokok barang yang dijual dan sisanya sebagai persediaan akhir. Yang kedua adalah metode masuk pertama, keluar pertama, atau yang disebut dengan FIFO. Metode ini mendasarkan pada asumsi bahwa barang yang masuk pertama akan dikeluarkan pertama. Yang ketiga adalah masuk terakhir, keluar pertama, atau yang disebut dengan LIFO, yaitu cara ini digunakan dengan mendasarkan pada asumsi bahwa arus pembebanan ke harga pokok penjualan berdasarkan pada harga pembelian terakhir. Yang keempat adalah metode rata-rata atau average. Dengan metode rata-rata pembebanan ke harga pokok untuk barang yang dijual atau persediaan akhir menggunakan persediaan rata-rata. Metode harga rata-rata terdiri atas rata-rata sederhana, yaitu harga rata-rata dihitung dengan cara menjumlahkan harga pokok
per unit dibagi dengan banyaknya harga. Selanjutnya kita masuk ke dalam akuntansi pajak atas persediaan. Sebagai dijelaskan, berfluktuasinya barang jadi atau barang baku sebagai arus masuk dan arus keluar menimbulkan harga yang juga berfluktuasi, sehingga menimbulkan juga persoalan penilaian persediaan di dalam harga pokok penjualan. Dari sisi praktik akuntansi komersial dan akuntansi pajak, tidak ada perbedaan prinsip dalam metode pencatatannya, sehingga metode pencatatan yang dapat digunakan adalah sistem perpetual, baik rata-rata maupun FIFO, atau metode pencatatan fiskal yang telah dijelaskan dalam penjelasan pasal 10 ayat 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Menetapkan besarnya persediaan atau nilai pemakaian persediaan menurut praktik akuntansi pajak dengan tegas hanya dua pilihan yang diperkenankan dibandingkan dengan praktik akuntansi komersial yang mempunyai lebih banyak pilihan. Ya, sekian presentasi dari kelompok 1. Kiranya materi yang kami sampaikan dapat dipahami dan dapat menjadi bekal ke depannya. Terima kasih.